Oke, ini untuk worksheet. Yang pertama itu adalah kolom trial balance atau kolom neraca saldo. Nah, yang pertama kamu harus memastikan ya, apakah neraca saldo angkanya yang di sini itu sama dengan angka neraca saldo yang ada di soalnya. Ini ya. Pokoknya harus kamu pastikan sama. Kalau misalnya nggak sama, berarti angka yang di worksheetnya itu harus kamu ganti dulu sama angka yang ada di soal. Ini sama kayak saya waktu itu dapatnya masih yang salah ya, masih yang neraca saldo yang awal, dan akhirnya saya tipek aja daripada ngeprint ulang. Nih, pokoknya ini yang pertama kalian pastikan dulu sama. Setelah itu di kolom sebelahnya di sini ada adjustment entries atau jurnal penyesuaian. Di sini kalian masukkan angka-angka jurnal penyesuaian yang tadi sudah kalian buat di halaman sebelumnya. Masukin nih angka-angka ini di akun-akun yang ini. Hanya akun-akun ini aja yang ada penyesuaian ya berarti ya. Kayak misalnya contoh yang pertama nih, cash in bank. Di sini cash in bank ada penyesuaian. Di sebelah debit sebesar 3.640. Berarti ya kita catat juga di sini. Di yang pertama itu ada cash in bank, ada penyesuaian tadi ya kan, di debit sebesar 3.640. Udah kita tulis. Kalau misalnya nggak ada penyesuaian ya dikosongin aja gitu. Kalau misalnya ada nih kayak tadi store supplies kan ada di sisi kredit ya kalau nggak salah. Nih store supplies aja di sisi kredit 1,7. Ya udah dicatat juga. Mana tadi ini ya store supplies, ada penyesuaian di sisi kredit 1,7 itu kamu tulis ya. Silahkan dilengkapin, ditulis semuanya penyesuaiannya. Nanti kalau sudah selesai jangan lupa paling bawah ini dijumlahkan ya, kayak tadi harus dijumlahkan dan harus balance gitu. Ini untuk kolom penyesuaian. Lalu untuk kolom yang berikutnya di sini adalah trial balance after AJ salah, atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini tinggal menjumlahkan atau mengurangi aja dari kolom berikutnya. Kolom sebelumnya. Contohnya, di sini awalnya cash in bank angkanya adalah 198.755. Lalu dia ada penyesuaian sebesar 3640. Tinggal kalian sesuaikan. Misalnya di sini kan debit nih. Debit dia bertemu dengan debit lagi, berarti harus dijumlah. Ya udah, kalian jumlah 198 ditambah sama 3640. Tulis hasilnya di sisi debit juga. 202 juta sekian. Gitu ya. Lalu untuk akun yang tidak ada penyesuaian bagaimana? Iya, berarti nggak usah diapa-apain, langsung kalian tulis aja. Petty cash 11.700.000 di debit. Ya udah tinggal kalian pindahin aja, nggak usah dihitung apapun. Ya. Terus mana nih ya yang ada lagi? Yang tadi ya store supplies. Store supplies awalnya 6 juta di sebelah debit dan di penyesuaian dia adanya di sebelah kredit. Oke, karena dia berbeda maka kita harus mengurangi. 6 juta dikurang sama 1,7. Hasilnya kan masih positif, berarti dia masih tetap di sebelah debit. Taruh 4.300.000 kayak gitu ya. Ini kalian hitung semuanya, sesuaikan dengan penyesuaiannya. Setelah itu kalian hitung sampai bawah. Nanti kalau udah seperti yang tadi, jangan lupa bawahnya dijumlahkan dan harus balance ya. Pokoknya sampai sini itu masih harus balance sampai kolom yang ketiga ini nih, kolom yang ketiga kalau kalian totalin bawahnya itu masih harus balance gitu. Oke, untuk kolom yang berikutnya income statement. Nah, income statement ini hanya mencatat akun yang dengan nomor kepala 4 sampai dengan 9 saja. Sedangkan yang balance sheet ini mencatat untuk saldo akun nomor 1 sampai 3. Gitu. Ya, makanya income statement di sini kan kosong nih.
karena kan dia masih depannya masih 2. Berarti kita akan mulai mencatat dari yang depannya 4, yaitu sales nih, mulai dari sales. Ini yang kita catat di kolom income statement dari sales ke bawah. Tinggal kalian pindahkan aja dari kolom yang sebelumnya. Setelah dipindahkan sampai bawah, kalian totalin juga. Sisi debitnya kalian total, sisi kreditnya juga kalian total. Nah, untuk kolom kedua dari terakhir ini, yang income statement sama balance sheet ini, pasti tidak akan balance angkanya memang. Karena kan kita harus menghitung berapa labanya. Gitu. Kita lihat, di sini si saldo debitnya 800 sekian, sedangkan saldo kreditnya sebesar 1 miliar sekian. Nah, di antara keduanya ini kan ada selisihnya. Selisihnya itu kalian hitung, berarti yang kredit dikurangi sama yang debitnya. Nah, angka hasil dari selisih itu kalian taruh di sebelah sini, di bawahnya. Dia adalah net profit atau laba bersih. Taruh di tengah. Kalau udah ditaruh, jangan lupa dijumlahin lagi ke bawahnya. Berarti ini dijumlah sama tadi selisihnya. Angkanya pasti sama yang tadi kredit. Ya. Terus yang kredit ya tinggal pindahin aja. Kayak gitu. Terus satu lagi yaitu kolom balance sheet. Ini untuk mencatat saldo akun 1 sampai 3. Ya udah tinggal kalian pindahin yang depannya 1 sampai 3. Berarti tadi kebalikannya dari cash in bank sampai apa nih? Sampai dividen income summary. Ini kan yang terakhir angka 3, yang depannya 3. Udah, cuman sampai sini. Sama kayak tadi, setelah sudah dicatat semua, jangan lupa bawahnya ditotalkan. Pasti juga ini nggak balance, selisih debit dan ada selisih kredit. Sama, dihitung selisihnya. Ini dikurang dengan ini. Hasilnya taruh juga di sini. Ya, setelah ditaruh, ini juga dijumlahkan lagi ke bawah. Gitu. Dan selisih dari income statement sama selisih balance sheet ini ya. Jadi yang ini sama yang ini, angkanya itu harus sama. Ya, nggak boleh beda dia. Kalau misalnya dia udah sama nih kayak gini, ya berarti laba bersihnya itu adalah segini, atau untung dari perusahaan itu ya sebesar segini gitu. Ya, itu cara untuk mengerjakan worksheet.